فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin, Zat yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Dialah Allah yang telah menciptakan kita semuanya, menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya di sisi Allah. Ingatlah bahwa kehidupan ini akan ada akhirnya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan segala apa yang telah kita lakukan selama hidup kita di dunia. Oleh karena itu, maka sebaik-baiknya bekal kembali adalah bekal takwa. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah ini, khatib mengajak dan berwasiat baik kepada diri khatib pribadi maupun jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Al-imtisaru awamirillah wajtinabu manawahihi. Kita laksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita tinggalkan segala apa yang dilarangnya. Kita ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan beliau sebagai uswah dan qudwah kita, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, agar hidup kita bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara dosa yang begitu keras yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya adalah kezaliman. Perbuatan zalim adalah perbuatan yang diancam oleh Allah dan Rasul-Nya. Demikian kerasnya ancaman tersebut hingga Rasulullah SAW pun amat khawatir jika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala harus menghadapi tuntutan orang-orang yang terzalimi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bi madlamatin fi damin wala malin." Rawahu Abu Dawud. Sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah, sementara tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku karena suatu kezaliman terkait darah maupun harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa kelak pada hari pembalasan setiap bentuk kezaliman akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan binatang pun diberikan kesempatan untuk membalas tindak kezaliman yang mereka alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah akan menegakkan qisas di antara semua makhluknya, jin, manusia dan binatang. Pada hari itu kambing yang tidak memiliki tanduk akan membalas kezaliman kambing yang bertanduk. Lalu setelah tidak tersisa lagi kezaliman apapun yang belum terbalaskan, Allah berfirman kepada binatang, "Jadilah kalian tanah." Pada saat itulah orang kafir berkata, "Andai saja aku pun menjadi tanah." Hadis riwayat Ibnu Jarir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk kezaliman yang sangat keras yang diingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah kezaliman yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, oleh para pemimpin kepada orang yang dipimpinnya, para penguasa terhadap rakyatnya. Hal ini terjadi saat para penguasa tidak mengurusi rakyatnya dengan benar, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, tidak menunaikan hak-hak mereka, malah justru menipu dan merampas hak-hak mereka, berjanji tetapi malah mengingkari dan semakin memberatkan dan menyusahkan rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam penguasa semacam ini di dalam hadisnya, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu ghashan li ra'iyatihi illa harramahu Allahu 'alaihi al-jannah." Rawahu Muslim. Siapa saja yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusi urusan rakyatnya, lalu kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, niscaya Allah mengharamkan surga atas dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa sikap memperdagangkan urusan atau kepentingan rakyat adalah suatu bentuk pengkhianatan yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akhwanil khiyanah tijarah al-wali fi ra'iyati." Sungguh pengkhianatan paling besar adalah saat penguasa memperdagangkan urusan atau kepentingan rakyatnya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian apa sikap yang harus diambil oleh umat ini? Apakah dengan diam? Ingatlah, bukan hanya kezaliman yang haram, akan tetapi sikap mendiamkan kezaliman juga merupakan suatu kemungkaran. Oleh karena itu kaum muslimin diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk melawan kezaliman itu. Kita harus menghentikan kezaliman yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, bahwa yang pertama kita wajib untuk melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita akan dampak membiarkan kemungkaran, yakni Allah Subhanahu wa taala akan meratakan azabnya kepada mereka.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna 'ala an yughayyiru 'alaihi fala yughayyiru illa asabahumullahu bi'adzabin min qabli an yamutu." Tidaklah seseorang berada di tengah-tengah suatu kaum yang di dalamnya dilakukan suatu kemaksiatan yang mampu mereka ubah, tetapi mereka tidak mengubah kemaksiatan tersebut, niscaya Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka sebelum mereka mati. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh condong apalagi bersekutu dengan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim yang menyebabkan kalian tersentuh oleh api neraka. Quran surah Hud ayat 113. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fi akhiriz zaman umara'u zalamatun wa wuzara'u fasaqatun wa qudatu khawanatun wa fuqaha'u kadhabatun faman adraka minkum dhalika az-zaman fala yakunanna lahum jabiyan wala 'arifan wala syurtiyan." Rawahu At-Tabrani. Akan ada pada akhir zaman para penguasa yang zalim, para pembantu yang fasik, para hakim yang pengkhianat, dan para ahli hukum yang pendusta. Siapa saja di antara kalian yang mendapati zaman itu, maka janganlah kalian mendapati pemungut cukai, tangan kanan penguasa dan polisi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, tentu kita harus mendoakan para pelaku kezaliman agar mendapatkan keburukan sebagai balasan atas sikap-sikap mereka. Inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi pun mendoakan mereka. Allahumma mawwaliya min amri ummati syai'an fashaqqa 'alaihim fashquq 'alaihi wa mawwaliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku lalu dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita adalah khair ummah, umat yang terbaik yang dilahirkan ke tengah-tengah manusia untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam memegang agama ini. Kita senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan di dalam hidup kita untuk melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, untuk melawan kezaliman yang menimpa atau terjadi di tengah-tengah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.